Nah, hari ini Miss akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Sebelumnya, Miss mau nanya dulu nih, siapa yang di rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian bisa tanya sama ayah dan bunda kalian di rumah, apakah kalian memiliki tanaman hias atau obat. Nah, kalau kalian mempunyai tanaman, apakah kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh anak-anak, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam juga loh. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa aja sih faktornya ya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk kita simak sama-sama materinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam tubuh tanaman atau dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu genetik dari induknya atau menentukan sifat bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Yang kedua, hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi seperti nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis, terus ada air dan kelembapan, ada suhu udara, dan kesuburan tanah. Perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, padi, jagung, dan lain-lain. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami atau tanpa buatan manusia, yang kedua secara buatan atau bisa disebut dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami. Biakan secara vegetatif alami yaitu ada tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, atau rizoma. Lalu vegetatif buatan yaitu ada mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, dan merunduk. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Yang pertama ada tunas, yaitu tumbuhan yang anakannya atau tumbuhannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya ada
pohon nanas, pohon bambu, dan pohon pisang. Nih, Miss kasih contoh gambarnya dua, ada pohon pisang dan pohon bambu. Terus yang kedua, tunas daun, tunas daun, tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Nih, contoh tanaman cocor bebek. Yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya seperti kentang. Terus yang keempat, umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan seperti contohnya singkong dan wortel. Nih, contoh wortel dan singkong. Terus yang kelima ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya seperti bunga bakung dan bawang merah. Nih, bunga bakung tuh yang warna putih. Terus ini ada contoh bawang. Terus yang keenam ada spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Contohnya paku-pakuan, lumut, dan jamur. Nih, Miss ambil contoh tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Terus yang ketujuh ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan sebagainya tuh. Jahe, kunyit, contoh jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Terus vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Itu yang pertama tadi ada mencangkok. Nih, mencangkok yaitu perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon nangka, rambutan, dan mangga. Nih contohnya mencangkok. Nah, yang kedua ini ada stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong. Nih, menyetek itu seperti gambarnya seperti ini. Contohnya. Terus yang ketiga, menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pepohonan mangga, rambutan, tomat, durian, kopi, ketela pohon, dan lain sebagainya. Contoh menyambung atau mengenten, contohnya di bawah ya. Terus yang keempat ada okulasi atau menempel. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya pohon alpukat, belimbing, mangga, rambutan, dan kelengkeng. Nih, contoh okulasi atau menempel itu seperti ini. Terus yang kelima ada merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya seperti tanaman stroberi, apel, melati, tebu, dan sirih. Nih contoh tanaman merunduk itu seperti ini. Nah, sekian dari Miss materi tentang hari ini. Bila
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.